Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak dengan channel Education and Sport, channel yang selalu memberikan materi-materi pelajaran untuk kalian khususnya kelas 2 ini. Jadi, silahkan kalian tonton video ini, perhatikan dengan seksama agar pemahaman kalian terhadap materi yang disampaikan atau yang ada dalam video ini lebih baik. Baiklah anak-anak, tidak ada henti-hentinya Bapak mengingatkan kepada kalian untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah. Karena situasi dan kondisi yang ada pada daerah kita sekarang kondisinya, situasinya kurang baik, kurang bagus, gak menguntungkan bagi kita untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Dan jika kita harus melakukan aktivitas di luar rumah, maka jangan lupa gunakan masker. Kalian kemanapun pergi selalu menggunakan masker. Jangan lepas maskernya. Oke, kemudian setelah pergi, setelah datang, kembali ke rumah, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun ya, dengan bilas dengan air yang mengalir. Oke anak, marilah sebelum kita mulai, kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Baiklah anak-anak, selamat bertemu kepada anak-anak yang baru masuk atau baru mampir di channel Education and Sport ini. Dan bagi kalian yang belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik like dan subscribe-nya. Kemudian tekan loncengnya agar video pembelajaran ini akan selalu update bagi kalian. Karena kita langsung aja masuk ke pembahasan materi. Kita masih tetap materi 5, pengalamanku subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Oke, subtema 4, kita akan belajar mengenai muatan bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5. Subtema 4 mengenai pengalamanku di tempat wisata. Pasti kalian pernah pergi ke tempat wisata, baik dalam kota maupun di luar kota. Ya, pasti kalian mempunyai pengalaman-pengalaman yang menarik, yang mengasihkan bagi kalian. Oke, karena kita sekarang muatan bahasa Indonesia, berarti kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran 3 ini, kita mulai melihat atau mengenal, mempelajari mengenai menulis puisi. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menulis puisi, antara lain 1. Menentukan tema. Jadi sebelum membuat puisi, kita harus menentukan tema dulu. Tema apa yang akan kita buat? Misalkan tema kebersihan, silahkanlah kalian kembangkan dari tema tersebut. Kalian akan membuat tema mengenai kebersihan. Atau kemerdekaan, atau tempat wisata boleh juga. Atau berlibur boleh juga ya. Kalau sudah ditentukan tema puisi, kalian kemudian harus menuliskan kata-kata indah yang sesuai tema. Ya, jadi kalian harus menulis kata-kata yang indah sesuai dengan tema kita tadi. Misalnya tema kita liburan ke Jakarta misalkan, atau liburan ke Bandung. Baru kalian buat
kata-kata yang indah sesuai dengan liburan ke Bandung tersebut, ya. Oke, kemudian setelah menulis kata-kata yang indah, kalian menyusun kata-kata tersebut ke dalam beberapa baris puisi. Nah, jadi itu adalah salah satu cara atau cara menulis sebuah puisi. Ada 3 ya. 1, kita tentukan dulu temanya. Yang kedua, kita tulis kata-kata yang indah. Yang ketiga, kita susun kata-kata indah yang kita tulis tadi dalam sebuah baris ya, dalam sebuah baris puisi. Oke, anak-anak, kita lanjut. Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan panjang benda. Kita sudah belajar dari kemarin ya tentang sentimeter dan meter. Kita masih tetap berhubungan mengenai panjang suatu benda. Tapi kita menyelesaikannya dalam soal cerita. Nah, untuk dapat menyelesaikan soal dengan tepat, kamu perlu membaca soal dengan teliti. Jadi, sebelum kalian kerjakan soal, khususnya soal cerita, kalian harus membaca soal tersebut dengan teliti. Jangan tergesa-gesa bacanya, sehingga banyak yang kata-kata yang terlewat. Tapi, bacalah soal dengan teliti. Setelah selesai membaca soal, tentukan operasi hitung yang tepat. Apakah kita kalikan, apakah bagian, atau pengurangan, atau penjumlahan. Ya, kita tentukan setelah kita baca tersebut. Dan harus kalian ingat, untuk menyelesaikannya, kita harus menyamakan dulu semua satuan panjang terlebih dahulu. Kalau misalnya meter, dimintanya diubah ke sentimeter, maka semua kita ubah ke sentimeter. Begitu juga kebalikannya. Kalau yang dimintanya ke meter, maka yang sentimeter kita ubah ke meter. Oke, anak-anak, itu salah satu cara untuk menjawab soal yang berhubungan dengan panjang berupa soal cerita. Ingat ya, kita baca dengan teliti, kemudian kita samakan dulu satuannya. Kalau disuruhnya ke sentimeter, kita ubah ke sentimeter dahulu, baru kita kerjakan. Kalau disuruhnya ke meter, kita ubah ke meter. Oke, anak? Jangan lupa ya. Nah, coba sekarang untuk melatih kalian dalam mengerjakan sebuah soal yang berbentuk soal cerita, ini yang berhubungan dengan panjang benda. Silahkan kerjakan soal-soal di bawah ini. Ya, kalian tulis, tapi tonton dulu videonya sampai selesai, baru kalian ulang kembali, tulis soalnya sampai selesai. Kita bacakan, atau Bapak bacakan dulu ya. Nomor 1, panjang sebuah meja 2 meter. Di meja tersebut dipasang taplak dengan panjang 100 cm. Berapa meter sisa panjang meja yang tidak tertutup taplak? Berarti di sini karena tidak sama, yang ini meter, yang ini sentimeter, kita lihat apa suruhannya. Disuruhannya ke meter, berarti yang sentimeter ini diubah ke meter. Kemudian kalian tentukan apakah nomor 1 ini pengurangan atau penjumlahan. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Tinggi sebuah pohon 7 meter. Seekor tupai telah memanjat pohon tersebut setinggi 300 cm. Berapa meter lagi tupai tersebut harus memanjat untuk sampai di puncak pohon? Ini juga sama. Ini meter, ini sentimeter. Lihat pertanyaannya, meter. Berarti yang sentimeter ini diubah menjadi meter.
Kemudian kalian tentukan operasi hitungnya apakah penjumlahan atau pengurangan. Kemudian soal yang ketiga, sebuah batang sepanjang 3 meter dipotong menjadi 2 bagian. Jika panjang potongan 120 cm, berapa cm panjang potongan kedua? Berarti ini juga sama ya. Ini meter, ini cm. Lihat pertanyaannya, berapa cm? Berarti yang meter ini kita ubah ke cm. Kalau sudah kalian ubah, tinggal kalian tentukan apakah cara pengerjaannya dengan penjumlahan atau dengan pengurangan. Nah, seperti itu anak ya. Kalian kerjakan hati-hati. Baca dulu dengan teliti. Ingat, baca dengan teliti. Jangan tergesa-gesa bacanya. Pelan-pelan bacanya, kemudian ubah satuannya. Sudah diubah, baru kita tentukan. Dengan lihat di pertanyaan tersebut ya. Tentukan cara mengerjakannya. Oke anak-anak, tugas ini kalian tulis di buku tugas, kemudian kirim ke guru kalian. Oke, mengidentifikasi kolase dari bahan bekas. Apa itu kolase? Kolase adalah membuat karya dengan cara menempelkan potongan yang sudah dibentuk. Ya, jadi kolase ini sebuah kerajinan dengan cara menempel, ya, dengan cara menempelkan potongan yang sudah dibentuk. Bahan yang digunakan untuk kolase adalah kertas atau plastik. Boleh pakai kertas, boleh pakai plastik. Kamu dapat menggunakan kertas bekas seperti kertas koran atau majalah bekas. Membuat kolase dari plastik bekas. Nah, ini caranya ya, cara membuat kolase dari plastik bekas. Ini kalau kalian praktekkan bagus sekali. Lihat, siapkan plastik bekas, bisa bekas makanan ringan. Boleh, terserah bebas ya, makanan ringan kalian terserah mau dari snack-snack, boleh juga kertasnya ya. Bukan makanannya, kalau makanannya ya kalian makan, ini kertasnya atau plastiknya. Ya, kemasan makanan ringan. Mau dari bekas mie boleh, mau bekas kue boleh, terserah kalian. Kemudian selain plastik bekas atau kemasan makanan ringan tadi, lap atau tisu, kertas, lem, dan alat tulis. Langkahnya, gambarlah pola kolase yang akan kamu buat di kertas. Jadi kamu gambar dulu. Sekarang misalkan kamu akan membuat sebuah bunga atau setangkai bunga atau ya bunga ya. Membuat bunga, kalian gambar dulu bunganya. Kemudian bersihkan plastik bekas bungkus makanan ringan dengan air. Kamu bersihkan dulu ya, bersihkan dengan air. Sudah dibersihkan, baru keringkan menggunakan tisu atau plastik atau lap tadi ya. Dikeringkan dengan menggunakan lap atau tisu, kemudian potong plastik bekas tersebut sesuai pola yang digambar. Kamu gambar apa? Gambar bunga. Nah, ikuti. Kemudian dipotong si plastik tersebut sesuai dengan gambar yang kalian buat. Setelah itu, baru kalian tempel menggunakan lem. Oke, anak-anak. Nah, itu disebut dengan apa tadi? Kolase, teknik menempel ya. Teknik menempel, kamu buat dulu gambarnya. Gambar bunga, bunga matahari kah, bunga apa, terserah kalian. Kemudian kalian potong plastik yang sudah dibersihkan tadi sesuai dengan gambar yang kalian buat, baru ditempel menggunakan lem. Oke anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Berarti ada 2 tugas. Tugas pertama adalah matematika tadi ya. Tugas yang kedua adalah membuat kolase. Silahkan kalian belajar membuat kolase ya.
membuat kolase berkreasi sendiri. Coba ya, makin cantik, makin bagus, makin rapi, makin besar nilainya. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan kalian bagikan video ini di media sosial seperti Facebook kalian. Atau Facebook orang tua kalian boleh juga. Caranya macam mana? Caranya dengan cara di bawah video ini ada tanda jempol ke atas. Kamu klik dulu tanda jempol ke atasnya. Kemudian kamu klik ada tulisan bagikan. Kamu klik tulisan bagikan. Nah, setelah kamu klik akan masuk ke pilihan kemana akan kamu bagikan. Kalau akan dibagikan ke Facebook, maka dikliklah lambang Facebooknya. Setelah diklik, maka akan masuk ke beranda Facebook kalian. Setelah itu di kanan atas di pojok ada tulisan posting. Nah, silakan kalian klik postingnya. Maka secara otomatis video ini akan tersebar melalui Facebook kalian, akan tersebar kepada teman-teman Facebook kalian. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nah, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik anak, itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.